Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyadi, bertugas di SD Negeri Cilengsi 07 sebagai guru pendidikan agama Islam dari kelas 1 sampai kelas 6. Alhamdulillah, saya sebagai salah satu peserta PPG Kemenag Daljab tahun 2025 batch 1 di LPTK Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Sodikin Jember, yang pada hari ini akan membuat video praktek mengajar di kelas 4 dengan materi sholat Jumat, duha, dan tahajud untuk memenuhi tes uji kinerja pada PPG Daljab Kemenag batch 1 tahun 2025. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh masuk? Ya, terima kasih. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah. Siapa yang tidak masuk hari ini? Iqbal. Siapa lagi? Alhamdulillah ya, yang tidak masuk hanya satu orang. Kenapa Iqbal nggak masuk? Nggak tahu. Mudah-mudahan dia sehat. Amin ya robbal alamin. Untuk selanjutnya, sebelum kita memulai pembelajaran ini, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan membacakan suratul Fatihah bersama-sama. Berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita ke materi pembelajaran, kita terlebih dahulu tadarus bersama-sama surah Al-Bayyinah dengan estafet atau sambung ayat. Siap? Ya. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina mufakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Alhamdulillah, kita sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengharapkan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Juga kita sudah melakukan tadarus Quran surah Al-Bayyinah. Semoga apa yang kita baca mendapatkan pahala kebaikan dari setiap hurufnya. Amin ya robbal alamin. Baik, untuk selanjutnya kita akan masuk ke materi pembelajaran pada hari ini, yaitu pelajaran apa sekarang? PAI. Pelajaran PAI. PAI singkatan dari apa? Pendidikan Agama Islam. Nah, untuk pendidikan agama Islam hari ini kita akan mempelajari tentang sholat. Tentang apa? Sholat. Tentang sholat. Ada yang tahu sholat itu rukun iman atau rukun Islam?
Ayo. Salat itu rukun iman atau rukun Islam? Rukun Islam yang keberapa? Salat rukun Islam yang keberapa? Yang kedua. Satu, rukun Islam itu satu, syahadat. Yang kedua, salat. Masa lupa ya? Jangan sampai lupa kalau rukun Islam itu ada lima. Satu, syahadat. Dua, salat. Tilu, zakat. Empat, dan yang kelima, naik haji ke Baitullah. Mari kita nadoman dulu atau selawatan tentang rukun Islam. Yuk, mari kita bersama-sama nadoman tentang rukun Islam dengan nada salawat Allahul Kafi. Allahul Kafi, Rabbunal Kafi, Qasadunal Kafi, Wajadanal Kafi, Likulil Kafi, Kafanal Kafi, Wanimal Kafi, Alhamdulillah. Rukun Islam ada lima. Satu, membaca syahadat. Dua, mendirikan salat. Tiga, menunaikan zakat. Empat, puasa di bulan Ramadan. Lima, ibadah haji ke Baitullah. Itu bagi muslim yang mampu. Itu bagi muslim yang mampu. Alhamdulillah kita sudah hafal rukun Islam. Jadi sholat itu termasuk ke dalam rukun Islam yang kedua. Jangan lupa. Oke? Baik. Untuk selanjutnya ada yang tahu nggak apa itu sholat? Salat itu doa. Salat itu beribadah. Apalagi? Salat itu mencari ilmu. Boleh? Boleh ya. Kenapa kok bisa salat itu mencari ilmu? Nah, contoh kalian ikut salat berjamaah. Kira-kira kalian ngikutin siapa? Ngikutin imam. Taunya gerakan salat dari mana? Dari imam. Itu juga termasuk menuntut ilmu. Nah, itu adalah sholat. Nah, sholat yang diwajibkan kepada umat Islam ada berapa? Ada lima. Satu, sholat subuh. Dua, sholat tiga, sholat empat, sholat maghrib. Yang kelima, sholat isya. Siapa yang tahu subuh berapa rakaat? Oke, tadi berapa? 2 rakaat. Kapan waktunya? Subuh. Jam berapa kira-kira? 4:30. Pinter, tepuk tangan buat Pade. Oke. Nah, selanjutnya yang kedua, sholat apa? Sholat duhur berapa rakaat? 4 rakaat. Kapan waktunya? Jam 12 apa? Jam 12 apa? Siang. Betul sekali, pinter. Selanjutnya yang ketiga, sholat apa? Sholat asar. Sholat asar berapa rakaat? 4 rakaat. Kapan waktunya? Kapan waktunya? Jam 3 apa? Jam 3 sore. Pinter. Tepuk tangan. Kemudian yang keempat, maghrib. Maghrib 3 rakaat. Kapan waktunya? Jam 6 apa? Jam 6 malam ya. Masuk malam, namanya petang. Jam 6 petang. Berapa rakaat? 3 rakaat. Oke. Gimana niatnya? Oh, lupa. Siapa yang bisa
Niat sholat maghrib. Ayo ngacung. Kamu coba apa niat sholat maghrib bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Sholli fardhu maghribi salasa rakaatin mustaqbilal qiblati ada alillahi ta'ala. Terus Allah Akbar. Oke, pinter. Siapa namanya? Nesa. Orang yang selalu melaksanakan sholat, insya Allah tidak akan lupa dengan niat-niat sholat dan bacaan-bacaan sholat. Oke? Yang terakhir, yang kelima, sholat apa? Kaisa? Sholat apa? Yang kelima, sholat apa? Kok nggak tahu? Eka, sholat apa? Sholat Isya berapa rakaat? 4 rakaat. Kapan waktunya? Jam 7 apa? Jam 7 malam. Sampai kapan? Jam 8 apa? Oh, sebentar banget sampai waktu Waktu sholat paling panjang adalah sholat Isya. Dari mulai jam 7 malam sampai jam subuh, ya, jam 4.30 kurang lebih. Paling panjang waktu sholat Isya itu. Sholat 5 waktu dari mulai subuh sampai Isya berapa rakaat jumlahnya? 17 rakaat. 17 rakaat. Jangan lupa untuk selalu melaksanakan ibadah sholat. Karena apa? Sholat adalah kewajiban bagi umat Islam. Islam yang bagaimana? Islam yang sudah Apa hukumannya bagi orang yang tidak melaksanakan sholat? Orang yang tidak melaksanakan sholat akan disiksa yang sangat pedih. Suatu ketika Rasulullah melaksanakan Isra Mi'raj, ya, Rasulullah melihat orang yang sedang disiksa, dipukulin kepalanya sampai hancur. Kira-kira sakit apa kagak? Sakit. Udah gitu nggak mati lagi. Dipukul, dipalu setiap hari. Terus kepalanya sampai muncrat. Keluar darahnya, keluar poloknya, keluar nanahnya, semuanya keluar. Tapi dia nggak mati. Udah hancur, nyatu lagi, hancur, nyatu lagi. Betapa sakitnya, betul nggak? Sehingga Rasulullah bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, itu siapa? Kenapa dia dipukulin terus kepalanya sampai hancur, gak berhenti-berhenti? Serem banget. Itu umatmu ya Rasulullah. Hah? Umatku? Kok bisa? Umatku yang bagaimana Jibril? Itu adalah umat engkau yang suka melalaikan, meninggalkan sholat wajib 5 waktu. Makanya jangan sembarangan kita ninggalin sholat kalau tidak mau disiksa. Kalau kalian jagoan mah nanti gak mempan disiksa. Ada yang gak mempan disiksa? Gak ada di akhirat. Semua orang segagah apapun disiksa semuanya sakit. Sakitnya jangankan dipukul kepala ya, pukul ini aja nih, sakit nggak? Sakit. Makanya kita harus rajin melaksanakan sholat. Jangan sampai meninggalkan sholat. Nah, itulah tentang kewajiban sholat. Lalu apa yang akan kita bahas pada hari ini? Kita akan membahas tentang sholat wajib dan sholat sunnah. Jadi sholat itu tidak semuanya wajib. Ada juga sholat yang sunnah. Ya, tadi sholat yang wajib ada berapa? 5. Ada 5. 1 subuh, 2 zuhur, 3 asar, 4 maghrib, 5 isya. Nah, ini ada lagi loh. Ada lagi sholat yang wajib tapi di luar yang 5 itu. Siapa yang tahu? Ayo. Sholat apa? Sholat Jumat, pinter. Sholat Jumat juga termasuk wajib. Tapi sholat Jumat itu spesial. Tidak dilaksanakan setiap hari. Hanya dilakukan seminggu sekali. Bagi siapa? Bagi orang Islam
Laki-laki. Bagi orang Islam yang laki-laki wajib melaksanakan sholat Jumat. Bagaimana perempuan? Kalau perempuan tidak wajib melaksanakan sholat Jumat itu spesial hanya untuk hari Jumat saja, ya. Berarti kalau begitu sholat wajib ada 6 dong. Ya. Yang wajib setiap hari 5, yang spesial 1 yaitu hari Jumat. Baik, itu sholat wajib. Bagaimana sholat sunnah? Banyak apa enggak? Sholat sunnah juga ada yang dilakukan pada siang hari atau pagi hari, ada juga yang dilakukan pada malam hari. Oke. Siapa yang tahu sholat sunnah yang dilakukan pada pagi hari? Iya, kamu apa? Sholat duha, pinter sekali. Kapan waktunya? Pukul 6:30. Apa? Pagi sampai tengah hari. Jam berapa tengah hari? Jam 12. Dari pagi sampai menjelang itu adalah waktu melaksanakan sholat sunat duha. Bagaimana sholat malam? Nih, ada sholat malam yang dilakukan, ya. Banyak sholat malam itu. Contohnya, sholat sunnah yang dilakukan pada malam hari apa? Tahajud. Apalagi? Ayo. Sholat tahajud. Apalagi selain tahajud ada lagi? Ada, ya. Ada sholat witir. Ya, sholat witir itu khusus di malam hari. Nah, sholat tahajud kapan pelaksanaannya? Sholat tahajud dilaksanakan setelah sholat isya sampai menjelang subuh. Nah, mengapa yang akan dibahas pada kali ini adalah sholat duha dan sholat tahajud? Karena sholat duha, sholat sunat yang dilakukan pada siang hari, sholat tahajud, sholat sunnah yang dilakukan pada malam hari. Jadi komplit, ada sholat siang, ada sholat malam. Begitu juga sholat wajib. Ada sholat wajib yang siang hari, ada sholat wajib yang dilakukan pada malam hari. Baik, kita lanjut ke materi pembelajaran. Ya, kita simak bersama-sama. Nah, pengenalan nih. Ini ada gambar apa ini? Orang. Ada gambar orang. Kira-kira orang ini mau kemana? Masjid. Mau ke masjid. Kok tahu mau ke masjid? Karena ada gambarnya, Pak. Karena di depannya ada gambar masjid. Nah, kemudian di gambar ini kira-kira siapa saja yang mau ke masjid? Laki-laki saja. Tidak ada perempuan? Tidak ada perempuannya. Kira-kira ini sholat apa? Sholat Jumat. Apa itu sholat Jumat? Oke, jadi sholat Jumat itu merupakan ibadah yang wajib, tidak boleh ditinggalkan. Wajib bagi siapa? Bagi umat Islam, khususnya laki-laki. Kapan? Pada hari Jumat di waktu zuhur. Berapa jumlah rakaatnya? Jumlah rakaatnya adalah 2 rakaat setelah apa? Setelah 2 khutbah. Ya, setelah 2 khutbah. Apa hukumnya melaksanakan sholat Jumat? Hukumnya adalah fardu ain, artinya kewajiban masing-masing yang tidak boleh diwakili. Lanjut. Nah, ini ada syarat wajib sholat Jumat. Nah, jadi syaratnya itu ada syarat wajib, ada juga syarat sah. Oke. Untuk syarat wajib sholat Jumat, yuk kita simak bersama-sama. Oke. Syarat wajib sholat Jumat yang pertama apa? Beragama Islam. Selain yang beragama Islam atau orang yang tidak beragama Islam atau non muslim, ya sekarang disebutnya non muslim, tidak wajib melaksanakan sholat Jumat. Yang wajib melaksanakan sholat Jumat hanya orang Islam. Kemudian Islamnya Islam yang mana? Islam yang
laki-laki. Berarti kalau perempuan tidak wajib melaksanakan sholat Jumat. Laki-laki juga tidak semua laki-laki wajib melaksanakan sholat Jumat. Betul apa betul? Tidak semua laki-laki wajib Jumatan, ya. Laki-laki yang bagaimana yang wajib Jumatan? Laki-laki yang baligh, ya. Yang baligh itu seperti apa sih? Nah, ciri-ciri baligh itu ada cirinya. Baligh ada cirinya. Berapa ciri baligh? Sudah dibahas ya di awal pertemuan semester 2. Ada ciri baligh. Nah, ciri baligh ada berapa? Ada 3. Ya, secara umum ada 3. Nah, yang 3 ini dibagi 2. Ada yang khusus bagi perempuan, ada yang umum laki-laki dan perempuan. Oke. Yang pertama, kalau usianya sudah sempurna 15 tahun baik laki-laki maupun perempuan itu sudah baligh. Di sini ada nggak yang sudah 15 tahun? Nggak ada. Di sini tidak ada yang berumur 15 tahun. Berarti ciri yang pertama tidak ada. Oke? Ciri yang kedua yaitu sudah mimpi basah atau keluar mani baik disengaja maupun tidak disengaja. Ada yang sudah mimpi basah? Ya. Ini. Jadi walaupun belum 15 tahun, kalau sudah mimpi basah atau keluar mani, berarti itu sudah baligh, wajib melaksanakan sholat. Kemudian yang ketiga sudah umur sudah umur 9, sudah head ya, sudah head. Itu bagi siapa? Bagi perempuan. Bagi perempuan yang sudah head 9 tahun. Nah, 9 tahun, ukurannya 9 tahun. Kalau 9 tahun sudah head, berarti sudah baligh. Bagaimana, Pak? Udah 12 tahun tapi belum head, berarti belum baligh. Ya, batasnya 9 tahun. Bagaimana, Pak? Kalau headnya 7 tahun, berarti itu bukan darah head, tetapi darah penyakit, harus diperiksa ke dok. Nah, itu ciri baligh. Kalau salah satu dari ciri baligh tersebut berarti sudah wajib melaksanakan sholat. Kemudian selanjutnya, tidak semua laki-laki yang sudah baligh wajib melaksanakan sholat Jumat. Ya, kewajiban selanjutnya adalah orang yang merdeka, artinya tidak dalam kekuasaan orang lain. Ya. Selanjutnya berakal sehat berarti artinya apa? Tidak waras ya. Kalau orang gila walaupun udah dewasa tidak wajib Jumat. Nah, yang terakhir bermukim. Apa itu bermukim? Asli penduduk setempat, sudah punya rumah tinggal di situ, alamatnya di situ, artinya orang penduduk asli, tidak dalam perjalanan. Nah, kalau saja salah satu dari 6 syarat wajib ini tidak ada, maka tidak wajib melaksanakan sholat Jumat. Misalkan dia beragama Islam, dia juga sudah laki-laki, udah baligh pula, merdeka pula, nggak gila juga, tapi dia sedang dalam perjalanan, misalkan dari sini ke Jogja. Nah, itu tidak wajib melaksanakan sholat Jumat. Bisa dipahami? Nah, selain syarat Jumat ada juga syarat sah, ya. Berarti faktor yang mempengaruhi keabsahan sholat Jumatnya. Ada berapa syarat sah sholat Jumat? 5. Ada 5. Yang pertama, dilaksanakan pada waktu zuhur. Kemudian selanjutnya dilaksanakan di area pemukiman warga. Jadi nggak sah sholat Jumat dilakukan waktu asar atau malam hari, nggak sah. Selanjutnya tidak boleh dilaksanakan di hutan atau padang pasir. Selanjutnya dilaksanakan secara berjamaah minimal 40 orang. Jadi sholat Jumat nggak boleh dilaksanakan sendiri, harus
jamaah. Menurut Imam Syafi'i minimal jumlahnya 40 orang. Selanjutnya yaitu didahului dulu dengan dua khutbah. Jadi harus ada khutbahnya. Kalau sholat yang tidak ada khutbahnya berarti bukan sholat Jumat. Wajib dua khutbah dulu, setelah selesai khutbah baru sholat. Ya, bagaimana pelaksanaan sholat Jumat? Pelaksanaan sholat Jumat itu yang pertama adzan, ya kan? Adzan yang pertama adalah adzan waktu zuhur, ya. Adzan waktu zuhur tuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, setelah adzan sholat qobliyah Jumat. Nah, setelah selesai sholat qobliyah Jumat baru imam datang tuh, khotibnya datang, ya, khotibnya datang. Kemudian ada Bilal, ya ayuhal hadirun ansitu wasma'u wala tatakallamu indal khutbah wasma'u maqalul khatibu ala mimbar la'allakum tuflihun. Nah, baru imam naik ke mimbar, kata imam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab oleh makmum, waalaikumsalam. Kemudian imam duduk. Kemudian Bilal adzan yang kedua, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai selesai. Ya. Nah, si khotib belum langsung, ya. Nah, setelah itu baru khotibnya berdiri. Ya. Oke, khotibnya berdiri, alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa naghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina, sampai selesai. Khutbah pertama duduk dulu. Oke? Setelah duduk dulu kurang lebih 2 menit, yang penting duduknya sempurna, baru imam berdiri lagi baca khutbah yang kedua. Selalu selesai baca khutbah, ya, langsung qomat, Allahu Akbar, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya la salah ilal falah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nah, baru sholat Jumat 2 rakaat. Setelah selesai jangan dulu pulang, baca dulu wiridan setelah Jumatan. Apa? Baca Alhamdulillah, surah Fatihah 7 kali, baca surah Al-Ikhlas 7 kali, baca surah Al-Falaq 7 kali, baca surah An-Nas 7 kali. Baru selesai itu baca doa apa? Baca doa ya Ghaniyu ya Hamid ya Mubdi ya Mu'id ya Rahimu ya Wadud agnina bihalalika an haramika wa bi ta'atika an masyiatika bi fadlika aman siwak. Berapa kali? 4 kali. Baru tuh selesai sholat Jumat. Setelah selesai sholat Jumat, melakukan sholat sunnah ba'diyah Jumat, baru deh pulang. Selesai itu sholat Jumat. Lanjut. Nah, selain sholat wajib Jumat juga ada sholat sunnah. Oke. Apa itu sholat sunnah? Nah, itulah sholat sunnah. Jadi kalau sholat sunnah itu dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan juga tidak berdosa. Berbeda kalau sholat wajib dilakukan mendapatkan pahala, ditinggalkan mendapatkan dosa. Oke, contoh sholat sunnah yaitu sholat duha dan sholat tahajud. Sholat duha dilakukan pada pagi hari dan sholat tahajud dilakukan pada malam hari. Rakaatnya berapa rakaat? Minimal 2 rakaat. Minimalnya 2 rakaat, bisa 4 rakaat, bisa 8 rakaat, bisa sampai 20 rakaat kalau kuat enggak?
kuat. Oke, selanjutnya yuk. Ini perbedaan antara sholat sunnah duha dan sholat tahajud. Apa itu sholat duha? Sholat yang dilakukan ketika waktu matahari naik kurang lebih 7 hasta atau setengah tombak atau sepenggalah. Kurang lebih pukul 7 sampai sebelum waktu zuhur. Itu pelaksanaan sholat duha. Sholat tahajud apa? Sholat tahajud adalah sholat malam yang dilaksanakan setelah sholat isya atau sesudah bangun tidur. Waktu utamanya itu sepertiga malam, terakhir antara pukul 2 sampai pukul 4. Nah, itu ada sholat sunnah. Ada lagi nggak sholat sunnah yang lain? Banyak. Di antaranya sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Apa itu? Siapa yang tahu sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu? Ada sholat qobliyahnya, ada sholat ba'diyahnya. Itu disebut sholat sunnah apa? Sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah apa? Sholat sunnah rawatib. Insya Allah untuk sholat sunnah rawatib akan kita bahas nanti. Oke, bagaimana keutamaannya melaksanakan sholat tahajud atau duha? Yuk, ini keutamaan sholat duha dan sholat tahajud. Apa keutamaan sholat tahajud? Yang pertama, dikabulkan doa. Yang kedua, diampuni dosa. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima, ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu. Kemudian apa keutamaan sholat duha? Dapat memperlancar rezeki. Siapa yang mau rezekinya lancar? Pasti semuanya pengen rezekinya lancar. Untuk apa rezeki lancar? Untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengen seret rezeki? Pengen? Jangan seret. Mudah-mudahan Allah lancarkan rezeki kita. Amin ya rabbal. Selanjutnya apa fadilah sholat duha? Allah Subhanahu wa ta'ala akan membangunkan rumah di surga bagi mereka yang senantiasa melaksanakan sholat duha. Gede banget ya keistimewaannya, keutamaannya. Maka selain kita melakukan sholat wajib, kita juga harus rajin melaksanakan sholat sunnah agar hidup kita berkah, mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pembelajaran pada hari ini. Alhamdulillah sudah selesai tentang sholat wajib, yaitu sholat wajib Jumat dan sholat sunnah, ya, baik sholat duha maupun sholat tahajud. Tapi sebelumnya nih, ada yang bisa nggak niat sholat duha? Siapa yang bisa? Ayo, Eka, gimana niat sholat duha? Terus? Usolli sunnata duha rakaataini mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Artinya apa? Saya berniat sholat duha 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Selanjutnya, bagaimana niat sholat tahajud? Siapa yang bisa niat sholat tahajud? Ayo. Siapa yang bisa sholat sunat tahajud? Oke, siapa yang bisa sholat sunat tahajud? Ada yang pernah melaksanakan sholat tahajud? Pernah. Kamu pernah ya? Coba gimana niatnya? Usolli sunatat tahajudi rakaataini mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala.
Ta'ala. Saya berniat sholat sunat tahajud 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Begitu niatnya. Kalau bacaan-bacaan lainnya sama seperti sholat fardu. Yang membedakan adalah niat sholatnya. Sudah paham semuanya? Siapa yang mau bertanya? Silahkan. Ya, sebelum kita tutup, siapa yang mau bertanya tentang sholat Jumat dan sholat tahajud duha? Ya, kamu tadi ngacung mau bertanya apa? Ayo. Siapa yang mau bertanya? Ya, kenapa? Kalau lebih bagus. Sholat bagus pertanyaannya, ya. Sholat Jumat butuh 40 orang. Gimana kalau lebih? Kalau lebih bagus. Tapi kalau kurang, nggak sah sholat Jumatnya. Ya, minimal itu batas minimal melaksanakan sholat Jumat itu harus terdiri dari 40 laki-laki yang sudah balik dewasa. Kalau anak-anak nggak termasuk, ya. Walaupun ada 100, kalau anak-anak tidak termasuk. Bagus pertanyaannya. Ada lagi gak? Ya. Sholat tahajud kapan pelaksanaannya? Pelaksanaannya malam boleh gak jam 12? Boleh. Jam 12 apa? Jam 12 malam. Tapi syaratnya harus sudah sholat Isya dulu. Sholat Isya dulu, baru sholat ba'diyah Isya, baru sholat tahajud. Bagusnya, abdolnya setelah bangun tidur. Boleh nggak? Pak, saya nggak tidur nih, udah jam 2. Belum tidur tuh dari Isya, dari maghrib belum tidur. Melek aja. Ya, daripada melek gazebo nggak jelas, lebih baik sholat deh. Sholat apa? Sholat tahajud boleh. Ya, yang boleh lagi, yang bagus lagi setelah tidur. Jadi habis sholat Isya, ya, kemudian sholat sunat ba'diyah Isya, lalu tidur jam 3 malam, bangun, itu yang bagus mah. Yang paling bagus sholat tahajud dilakukan pada 1/3 malam, ya, 1/3 malam terakhir, mulai dari jam 2 sampai jam 4 subuh. Nah, itu waktu utama melaksanakan sholat tahajud. Orang yang rajin tahajud, Allah akan angkat derajatnya. Allah akan berkahkan. Pokoknya tidak bakalan miskin dah. Ya, pokoknya kalau kita rajin sholat duha dan sholat tahajud, insya Allah tidak akan pernah Siapa yang mau miskin? Enggak. Orang yang mau miskin itu orang yang tidak mau sholat. Nah, oke. Jadi ketika kita rajin melaksanakan sholat wajib, juga sholat sunnah, maka Allah akan memberikan berkah dan juga mengangkat derajat kita. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita semuanya sebagai umat Islam diberikan hidayah untuk rajin melaksanakan terutama sholat wajib atau sholat fardu, sholat 5 waktu jangan ditinggalin ya. Kalau ninggalin sholat 5 waktu, hukumannya, siksaannya dipukulin kepalanya. Na'udzubillah. Dan juga selain sholat wajib, kita juga mampu melaksanakan sholat sunnah. Amin ya robbal. Agar kita mendapatkan syafaatnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, demikianlah yang bisa disampaikan pada pelajaran hari ini. Semoga apa yang sudah Bapak sampaikan kepada kalian menjadi ilmu yang bermanfaat, bisa melaksanakannya dengan benar sesuai dengan aturan-aturan di dalam syariat Islam. Demikian, mari kita tutup saja untuk kegiatan belajar hari ini dengan pembacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.